Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita kumpul, kemudian kita salat berjamaah, itu nikmat dari Allah. Kening kita masih bisa diajak untuk bersujud, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa terus kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan bagian dari rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, abang kakak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu waktu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar, ini putranya Umar bin Khattab, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajuli Abdullah. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya anak muda adalah Abdullah. Senang Abdullah bin Umar nih. Ya. Tapi ada kelanjutannya. Lau kana yusalli minal lail, andai kata dia mau menyempurnakan amal salehnya dengan sholat malamnya yang terus dikerjakan. Ya, jadi seolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu nih, sebenarnya kau nih orang terbaik Abdullah, hanya saja kurangnya satu, kau belum mengisi malammu dengan qiyamul lail yang istiqamah gitu. Maka Abdullah ibnu Umar setelah mendengar beberapa kalimat dari Rasulullah tadi, ya, mulai saat itu berdasarkan penglihatan dari asistennya beliau, jadi beliau punya asisten namanya Salim Maula Ibnu Umar. Kata Salim, mulai saat itu saya nggak pernah ngelihat Abdullah Ibnu Umar di malam hari kecuali tidurnya sedikit, karena beliau istiqomah terus mengerjakan salat malam agar bisa mencapai apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sebagai orang terbaik gitu. Istiqomah sampai wafatnya Abdullah bin Umar. Ya. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mereka berlomba-lomba untuk amal saleh, mereka istiqomahkan supaya bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menggapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada lagi kisah lain, pengakuan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata Abu Hurairah? Awsani khalili bi thalathin. Dulu kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih saya wasiat 3. Dan 3 nasihat itu lastu atrukuhun, enggak akan pernah aku tinggalkan. Dalam riwayat lain, la ada'ahunna hatta amut. Demi Allah enggak akan pernah saya tinggalkan sampai saya mati. Dalam keadaan apapun saya akan usahakan untuk ngelakuin 3 amal yang diwasiatkan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal itu adalah 3 hari puasa di pertengahan bulan atau ayam al-bid. Terus yang kedua untuk sholat duha. Terus yang ketiga naumun ala witrin, sebelum tidur udah sholat witir dulu. Nah itu diistiqomahkan sama Abu Hurairah sampai wafatnya beliau. Ya. Jadi amalan-amalan inilah yang mungkin kelak bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
hampir rata para sahabat Nabi SAW ini yatasabaquna fil khair, mereka ini saling berlomba-lomba dalam amal soleh, dan mereka mencari amalan-amalan yang nggak dilakukan sahabat lain, terus mereka istiqomahkan amalan itu. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya ya Ja'far bin Abi Thalib. Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Salah satu amalannya itu mengisi waktu zuhur sampai asar. Kalau kebanyakan orang tuh mengisi waktu malam, beliau kebetulan dapat momentum, ada keluasan waktu di waktu zuhur sampai asar, sehingga beliau mencari amalan yang berbeda dari yang lain, terus beliau istiqomahkan sampai wafatnya beliau. Ya. Jadi amalan zuhur sampai asar, beliau hidupkan waktu zuhur sampai asar beliau tersebut. Ya. Dan ini diistiqomahkan. Ya. Beliau genggam erat tuh amal-amal salehnya. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billah, sampai ada seorang sahabat Nabi SAW yang ngejar jihad fisabilillah. Setiap beliau dengar ada jihad, beliau akan menjadi orang yang pertama untuk menyambut seruan jihad tersebut. Ya. Sahabat Nabi ini namanya Hanzalah bin Amir. Sampai Hanzalah bin Amir ini saat malam hari, di malam pengantin beliau yang pertama, jadi malam pengantin beliau nih, tiba-tiba terdengar seruan jihad, al-jihadu fisabilillah, al-jihadu fisabilillah. Ya. Itu beliau langsung tinggalkan istrinya, izin terus terjun ke medan jihad. Wa qadarullah, wafat. Ini malam pertama ini. Saking beliau ngejar jihad gitu. Begitu ada momentum, beliau kejar amalan itu. Dan qadarullah wafat, syahid fisabilillah. Begitu Rasulullah SAW nanti melihat keadaan para sahabat yang wafat itu, ya, Nabi SAW melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri Hanzalah. Orangnya sudah wafat, tapi kayak ada keringat mengalir, butir-butir keringat dari dahi beliau. Loh, orangnya mati loh, kok masih ngeluarin keringat gitu. Lantas Nabi nggak lama kemudian berkata di hadapan para sahabat, kejadian ini disaksikan oleh sahabat yang lain. Kata Nabi, Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat. Makanya beliau ini masyhur dengan sebutan ghasilul malaikah. Kata Nabi, coba tolong cek, tanya sama keluarganya amalan apa yang beliau istiqomahkan sehingga mengantarkan beliau menjadi sosok istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, sampai dimandiin malaikat ini. Begitu di cross check sama istrinya, kata istrinya, iya, semalam tuh ya malam pengantin kami, malam pertama Pak. Ini kalau kita malam pertama mendingan nyari hari yang lain, kita bisa izin sama Rasul, ya Rasul malam pengantin nih ya Rasul, mungkin bisa lah nanti perang-perang yang lain insya Allah gitu. Tapi Hanzalah enggak, karena istiqamah dengan amalannya itu. Ya. Dia kejar terus amalan itu. Kata istrinya, malam itu saking semangatnya ngedenger seruan jihad fisabilillah, dia pamit sampai sama saya, dia pakai baju perangnya, dia lupa, dia belum mandi besar. Sehingga malaikat memandikan dia sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, terus mereka berpegang erat dengan iman dan amal salehnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan malaikat akan ngurus urusannya dia. Jadi bayangin ya, bagi kita yang memegang erat keimanan, memegang erat amal saleh kita, malaikat turun tangan untuk kita ya. Nah jadi kalau kita punya amal saleh ya, istiqomah kan, pegang erat betul. Masing-masing dari kita ini kan punya kecenderungan mungkin ya, kita mungkin agak sedikit berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu an, semua amal saleh diambil dan diistiqomahkan sama beliau. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW kata Nabi gini, wahai sahabat-sahabatku, nanti orang-orang yang syahid fisabilillah di surga tuh ada pintu, namanya pintu jihad. Manggil-manggil tuh, wahai orang-orang yang syahid fisabilillah, ayo masuk ke sini, kata pintu surga nih. Pintu surga dari pintu jihad. Terusan dari hadis Nabi bahwa nanti akan ada orang-orang yang dipanggil melalui pintu salat karena mengistiqomahkan salatnya dia. Begitu juga akan dipanggil melalui pintu puasa yang dikenal dengan Babur Rayyan. Buat ahlu siyam akan dipanggil nanti di surga. Ahlu siyam, fulan bin fulan, ayo dong masuk lewat sini gitu. Ya. Bahkan juga ada nanti Babus Sakaya, pintu buat orang yang rajin sedekah. Akan dipanggil tuh, ayo lewat sini, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah nanti melalui amal saleh yang diistiqomahkan. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, hal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu tadi, pintu kebaikan, pintu surga. Pintu sholat manggil, pintu sedekah manggil, pintu puasa manggil, pintu jihad manggil. Ada enggak yang manggil-manggilin satu orang? Kata Nabi, ada. Dan saya berharap engkau salah satu yang dipanggil dari semua pintu itu ya Abu Bakar. Kata para ulama di sini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Abu Bakar itu sosok istimewa karena mengamalkan dan mengistiqomahkan berbagai macam amal saleh. Kalau kita nih, mungkin salah satunya saja. Mungkin ada yang kecenderungannya seneng sama sholat tahajud. Dawamkan Pak, istiqomahkan itu, supaya nanti ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya ini datang dengan membawa amal soleh saya yang bisa saya banggakan. Apa itu? Sholat tahajud saya ya Allah. Enak kan? Ya. Sebagaimana sahabat nanti enak sekali berhadapan dengan Allah, terus bisa membanggakan amal solehnya saat di dunia. Ya. Kalau kita ada yang terbiasa dengan sedekah misalnya, ayo diistiqomahkan, pegang betul tuh. Jangan sampai kita lepaskan amal saleh itu. Dawamkan. Kalau perlu seperti hadis Abu Hurairah itu. Abu Hurairah, la ada'ahunna hatta amut. Enggak akan saya tinggalkan sampai nanti saya mati. Apalagi ada yang sampai sekarang masih ngejagain orang tuanya. Istiqomahkan itu. Bagian dari birrul walidain. Genggam erat. Jangan sampai lepas amal saleh itu. Orang tua terus diperhatikan kebutuhannya, obatnya misalnya. Bahkan ini amalan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra misalnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff fala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz-dzulli minar rahmah. Ini kalau sama orang tua, apalagi sudah uzur, wakhfid lahumā janāhadz-dzull. Kata ulama nih, itu bahasa kiasan, artinya kita tawadu sama orang tua. Jangan sampai ada omongan kita yang lebih keras dari orang tua kita. Kalau perlu, orang tua yang udah susah untuk memfungsikan anggota tubuhnya, makan disuapin. Ini mahal sekali harganya. Ya. Banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ahli Quran, ahli zikir, tapi ternyata ada juga wali-wali Allah, auliyaullahu salihin, yang saleh itu mendapatkan kecintaan Allah karena baktinya kepada orang tua. Mungkin kita nih baca Qurannya nggak sebanyak yang lain. Mungkin kita sedekahnya nggak sebanyak yang lain. Harta kita mungkin terbatas. Mungkin kita sholatnya nggak sekuat yang lain.
tapi kita punya satu pegangan. Apa? Salah satunya bakti sama orang tua kita. Itu tiket surga, Pak. Tiket surga. Maka genggam erat amal salehmu, apapun amal itu. Nah, coba deh, kita punya amalan saleh apa? Kalau belum, mulai dari yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Sedekah rutin misalnya. Setiap subuh 5.000 perak, nggak jadi masalah. Tapi istiqomah kan. Yang sedikit tapi istiqomah jauh lebih Allah sukai ketimbang satu kali tapi jor-joran atau maksimal gitu. Allah lebih suka nggak terlalu banyak tapi terus-terusan. Dia dawamkan, dia pegang erat. Ya, sekali lagi. Man asya ala syai'in mata alaih. Wa man mata ala syai'in bu'itha ala ma mata alaih. Ini salah satu penjelasan dari Ibnu Katsir ketika memaknai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri. Apa kata Ibnu Katsir? Berserah diri itu harus dengan pembiasaan sebelumnya. Makna dari wafat dalam keadaan berserah diri itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah didapatkan dengan pembiasaan kita menggenggam erat amal-amal saleh kita. Maka kata beliau dalam tafsiran itu, sesiapa yang terbiasa dengan satu amal saleh di saat dia muda, di saat dia kuat, di saat dia lapang, matinya nggak jauh-jauh dari apa yang biasa dia lakukan, Pak. Iya. Waman mata ala syai'in, dan barang siapa yang mati dalam satu keadaan, bu'itha ala ma mata alaih, nanti dia dibangkitkan sesuai keadaan saat dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar ada muazzin wafat saat azan? Iya. Karena dia mengistiqomahkan dirinya menjadi muazzin tanpa harus mendapatkan keuntungan materi di sana. Wafatnya saat azan, Pak. Belum lama ini kita pernah melihat mungkin yang aktif di media sosial, ada qari dalam satu acara wafat saat membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enak betul matinya. Sedang baca ayat Quran. Dan kisah ini banyak. Kenapa? Karena memang dia menggenggam erat bacaan Qur'annya. Dia pegang betul itu amalan tilawah Qur'annya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Di Mekah sana, ya di Madinah, ada seorang yang baru pensiun dari pekerjaannya. Ya, terus kemudian dia pengen dekat dengan Al-Quran, belajar, Pak. Kalau bahasa kita mah dari Iqra. Pelan terus, selalu menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Kalau dia udah selesai capek, dia akan datangi orang yang baca Al-Quran untuk sekedar mendengarkan saja. Ya Allah. Itu berlanjut itu sekian bulan lamanya sampai dia bisa terbata-bata baca Al-Quran. Satu waktu ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia baca Al-Quran lama sekali, lelah dia. Seperti kebiasaannya dia, kalau udah lelah dia datangi orang yang biasa baca Quran untuk sekedar mendengar saja. Didekati sama dia, izinkan saya untuk mendengar bacaan Quranmu ya gitu. Iya, enggak apa-apa, Pak gitu. Terus begitu dibaca sama yang baca Quran ini, masuk ke ayat sajadah. Ayat sajadah kemudian kita disunahkan untuk bersujud. Ya. Kebetulan si qori'nya baik nih yang baca Quran nih. Pak, saya masuk ayat sajadah, saya mau sujud dulu. Oh iya, iya. Sujudlah ini. Yang membaca sujud, si bapak-bapak tua juga sujud. Begitu selesai sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min haulihi wa quwwatihi. Bangun yang baca. Sementara si bapak udah nggak bangun lagi. Itulah kali terakhir sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan sujud, dan begitulah nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Madinah. Saya benar-benar dapat kisahnya ini. Di satu masjid di Jakarta Barat, Pak, ada seorang imam rawatib. Imam rawatib, cadangan kadang-kadang nih. Ya. Begitu masuk sholat Isya,
imam tetapnya tidak datang. Beliau menggantikan nih imam. Lagi Ramadan sebelum taraweh sambil nunggu karena udah masuk waktu salat Isya. Begitu dia salat jadi imam, di sujudnya sama seperti kisah tadi saya ceritakan, tidak bangun lagi di sujudnya. Kebetulan anaknya itu kawan kami. Kami tanya, ini gimana kebiasaannya bapak ini? Ya Allah, bapak ini bukan ulama, bukan. Tapi bapak istiqomah. Setiap 7 hari selesai khatam Quran walaupun di luar bulan Ramadan. Maka man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itsa ala ma mata alaih. Siapa yang terbiasa dengan satu perbuatan, satu kebaikan, wafatnya nggak akan jauh-jauh dari kebaikan. Dan begitulah nanti dia dibangkitkan oleh Allah sebagaimana saat dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang, kakak, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bulan Ramadan, momentum kita untuk mentraining amal saleh kita, untuk bisa kita dawamkan, untuk bisa kita genggam erat dan kita istiqomahkan. Momentum betul nih. Rugi kita. Amalan apa sih yang paling gampang? Istighfar misalnya. Ayo baca istighfar. Ya. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pintu langit lagi terbuka, pintu syurga terbuka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah memandang hamba-hamba dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengampuni semua permintaan ampun dari hamba-hambanya, seraya mengabulkan setiap apa yang diinginkan atau dihajatkan oleh hamba-hambanya. Jadi sekarang kita minta, ya. Ini salah satu ikhtiar kita nih, minta supaya kita diluaskan hati, diistiqomahkan untuk menjaga amal soleh kita. Minta. Salah satu doanya apa? Ini riwayat dari Sauban. Rasulullah langsung kasih tahu, ya Sauban, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqra'a au an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa ya, setiap selesai sholat wajib baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang familiar di telinga kita. Ya Allah artinya apa? Bantu saya ya Allah, saya sering lupa, saya sering lalai. Bantu saya untuk banyak mengingatmu ya Allah. Bantu saya ya Allah untuk bersyukur terhadap apa yang engkau tetapkan kepada saya ya Allah. Bantu saya ya Allah untuk memperbaiki, mengistiqomahkan, menggenggam erat amal-amal saleh saya. Kan itu doanya itu. Ya, ini jangan lupa nih, kita minta dulu sama Allah. Atau doa-doa yang lain seperti doa riwayat Ummu Salamah ketika ditanya, Ummu Salamah nih istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apa sih yang paling sering dibaca sama Nabi kalau di rumah bersamamu? Beliau jawab, kalau Nabi sih saya sering dengar doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Itu kan minta supaya kita istiqomah, menggenggam erat amal-amal saleh kita. Jadi yang pertama Pak, ikhtiar kita minta sama Allah. Yang kedua, tajdidun niyah, perbaharui terus niat baik kita. Kan amal saleh itu ada karena niat kita kan awalnya kan. Perbaharui terus. Itu yang dinasehatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Jangan lupa, perbaharui terus niatmu. Dengan apa kita memperbaharui niat? Kita dorong dari ilmu dan lingkungan yang saleh. Ini dengan ilmu kita tahu nih, sehingga memotivasi dan mendorong kita untuk menggenggam erat amal-amal saleh kita. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu ya Pak ya. Karena itu membantu kita untuk mentajdid niyah, memperbaharui niat kita. Yang kedua, banyak-banyak kumpul dengan komunitas yang saleh, yang baik. Ya. Kalau tomboh hati itu berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena akan memotivasi kita. Saat kita futur, saat kita ngedown,
nggak selamanya kita beriman terus enggak, ada kalanya kita futur. Terus ngelihat nih teman sekantor ini luar biasa ya, nggak pernah absen loh untuk sholat duha. Sholat duha itu salah satu manfaatnya. Terus kita ngelihat ada sahabat kita kok rajin terus sedekah itu. Kita udah lama nih libur sedekah, termotivasi kita. Itu salah satu keuntungan dari berkumpul bersama orang saleh. Jadi setelah kita minta doa kepada Allah, yang kedua tajdidun niyah, perbaharui niat. Dengan apa? Dengan ilmu dan banyak berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Itu kedua. Yang ketiga, jangan nodai amal soleh yang sudah kita dawamkan dengan maksiat atau hal-hal haram yang kita lakukan. Begitu kita menghiasi amal soleh kita dengan keharaman-keharaman, hilang tuh Pak. Rasa untuk memegang erat istiqomah terhadap amal soleh itu bisa gampang pudar. Makanya kalau kita terbiasa amal soleh nih, tahajud, ya Allah kok udah 3 bulan ini nggak pernah tahajud lagi, banyak-banyak istighfar Pak. Ya, boleh jadi kita hiasi hari-hari kita dengan keburukan yang membuat daya tarik kita, dorongan hati kita untuk amal soleh ini menurun dan berkurang, bahkan hilang. Itu yang repot. Kalau kita seingat kita nih kayaknya setahun yang lalu rajin betul ngasih sama anak yatim ya, ya Allah udah setahun berlalu dan gak pernah lagi. Itu banyak-banyak istighfar Pak. Boleh jadi karena kita hiasi dengan perkara-perkara haram sehingga hilang kecenderungan hati kita untuk melakukan amal saleh ya. Maka jangan hiasi amal saleh kita, jangan sampai kecolongan dengan maksiat yang membuat dorongan hati kita untuk memegang erat amal saleh itu memudar bahkan hilang. 3 ini coba dilaksanakan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada amal saleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ahli sedekah ya Allah, siap menerima pahalanya di hadapanmu. Kita bangga, pede kan? Ya Allah, tahajud dulu nggak pernah lewat ya Allah. Khatam Quran sebulan sekali ya Allah. Pede, ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur-syukur amal saleh kita itu menjadi wasilah sebelum kita dicabut oleh Allah, wafat dalam keadaan kebaikan yang biasa kita lakukan. Dalam arti lain, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Abang, kakak, bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu suggest dari saya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Semoga bulan Ramadan bisa menjadi momentum latihan kita supaya mengistiqomahkan amal kita, memegang erat amal-amal soleh yang kelak bisa menjadi sesuatu hal yang membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya ya. Selebihnya kalau memang ada 1-2 hal yang mau didiskusikan, falyatafaddal mashkur. Barakallahu fikum. Baik, kepada jamaah, barangkali ada pertanyaan seputar tema kajian pada kesempatan kali ini, kami persilakan. Masih ada waktu 10 menit, 1 atau 2 pertanyaan mungkin. Ada? Tafaddal. Tidak ada. Mungkin kajian ini akan ditutup jika tidak ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Kami persilakan untuk doa penutup. Baik. 1 hadis saya ingin sampaikan. Menggenggam erat amal saleh seolah memang mudah untuk kita ucapkan, tapi prakteknya butuh juhud. Juhud ini butuh usaha sungguh-sungguh. Dan Ramadan momentum yang baik untuk kita memelihara amal saleh kita. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan ya, bahwa ada salah satu sahabat ngadu sama Nabi, ya Nabi, kalau kami berada di dekatmu mendengarkan nasihatmu, itu rasa-rasanya sorga di depan kami ya Rasul. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu sama keluarga, berkutat dengan pekerjaan kami sehari-hari, kok surganya menjauh. Apa kata Nabi? Ini PR-nya. Lau takunu kama takumu andi la safahatil malaikatu fit turqat walakinna ya Hanzalah sa'atan. Emang begitu.
Kalau kamu bisa menggenggam erat amal salehmu itu terus menerus, maka malaikat akan berebutan untuk mendekat denganmu. Tapi Hanzalah, itu bergantung kepada keimananmu, dan keimananmu itu kadang naik, kadang turun. Maka lakukan hal yang tadi, minta sama Allah. Yang kedua, perbaharui niat dengan ilmu dan dengan lingkungan yang saleh yang baik. Terus yang ketiga, jangan banyak kita hiasi amal saleh kita ini dengan keburukan atau hal-hal yang diharamkan sama Allah, karena akan bikin dorongan hati untuk berlaku amal saleh itu banyak memudar, bahkan menghilang. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, usikum wa iya nasi bitaqwallah. Semoga Ramadan ini bisa menjadi momentum kita menggenggam erat dan melatih amal-amal saleh kita semua, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu kami di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Kami sering lupa, kami sering lalai. Sehingga bantu kami ya Allah untuk banyak mengingat dirimu ya Allah. Bantu kami untuk banyak bersyukur terhadap semua ketetapan yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami untuk kami memperbaiki amal-amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami tahu mata kami banyak maksiat ya Allah. Maka arahkan mata kami untuk banyak membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu telinga kami juga banyak maksiat. Jadikan telinga kami telinga yang merindu dengan nama dan asma-Mu ya Allah. Ya Allah, lisan kami banyak melakukan hal-hal yang menjadikan diri kami berdurhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, akan tiba satu masa bahkan kami tidak mampu untuk menggerakkan lisan kami dengan sempurna. Maka ya Allah, sebelum datangnya masa itu ya Allah, jadikan lisan kami banyak berzikir ya Allah, banyak membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, banyak berkata yang baik-baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mari kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.